Selamat malam Bu Dwi, selamat malam Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita sudah masuk di hari keempat mengembangkan kompetensi guru yang selaras dengan kinerja ruang GTK yang akan dibawakan oleh pemateri hebat kita Ibu Dwi Setiawati SSI dari SMP Negeri 1 Sukodono Lumajang. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk di diskusi malam hari ini, Bu Dwi akan menjelaskan materi tentang puisis. Nanti kalau Bapak Ibu memenuhi syarat dan ketentuan akan dapat sertifikat 16 jam dari puisis dan Bu Dwi begitu ya. Eh, Silakan Bu Dwi. Sebentar ya, saya nyari linknya dulu, link untuk pembahasan bentar, biar nanti enak. Saya klik dulu ya. Oh, ini sudah ada. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita sekarang ada di hari keempat. Alhamdulillah Bapak Ibu masih bisa menyempatkan waktu luangnya ya Bapak Ibu ya. Karena menyempatkan waktu luang itu luar biasa Bapak Ibu. Kadang biasanya orang mengatakan saya tidak ada waktu ya. Padahal kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang luang untuk kegiatan bisa pengembangan diri ataupun mengerjakan hal yang lain ya. Jadi istilah meluangkan waktu itu berarti kita ada prioritas mana yang harus dikerjakan, ada yang istilahnya satunya dilewatkan untuk tidak dikerjakan. Baik Bapak Ibu, kita share screen dulu ya. Ini sudah muncul tak Umi? Sudah muncul Sudah, ya? I love puisis. Udah. Ya, ya Bapak Ibu, sebagaimana diketahui bahwa di tahun kemarin kita itu akun belajar berpartner dengan Kuisis ya Bapak Ibu ya. Uh, untuk sekarang kedepannya kita belum tahu ya bagaimana ini masih berpartner terus ataukah nanti ada perubahan kebijakan terkait dengan Kuisis dengan akun belajar ID. Bentar Bapak Ibu ya. Bentar Umi, 1 menit ya. Siap. Ditunggu ya Bapak Ibu ya, sebentar ya. Iya. Bapak Ibu, sambil menunggu Bunda Dwi, malam ini kita belajar kuisis dulu, baru ke diskusi dan tugas begitu ya. Silakan Bu Dwi.
Suaranya off ya Bu Jui. Belum Bun, masih minta izin dulu sebentar, sabar Bun. Suara saya lupa Bapak Ibu. Jadi saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Untuk di tahun kemarin kita itu yang akun belajar masih bermitra dengan Kuisis ya Bapak Ibu ya. Kemudian di tahun ini Kemendikdasmen juga meluncurkan kemitraan dengan Assembler Edu, jadi Bapak Ibu bisa memakai hasil rancangan Assembler Edu-nya di dalam Kuisis. Nah, tetapi nanti itu akan dibahas lagi di topik Kuisis yang beda ya Bapak Ibu ya. Sedangkan kita di topik yang untuk pengenalan fiturnya akun Kuisis, sehingga Bapak Ibu nanti mendapatkan sertifikat yang 16 JP sebagai bonusannya dari kegiatan di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu diperhatikan untuk yang generasi sebelah kiri itu sekitar saya masih SD Bapak Ibu ya. Saya 94, 95 itu masih kelas 6 SD, dan memang benar di sebelah kiri kalau anak itu sukanya mainnya di luar. Sedangkan di tahun 2024 sangat sulit sekali mengajak anak-anak untuk berinteraksi dengan dunia luar. Jadi terpesona dengan gadget ya Bapak Ibu ya. Kemudian retensinya murid terhadap fokus pembelajaran ataupun yang lain itu menjadi singkat. Jadi anak-anak sukanya mendapatkan media yang instan, hanya 30 detik mereka sudah dapat informasi. Begitupun dengan pembelajaran, mereka biasanya agak susah sekali menyerap untuk waktu yang lebih lama. Kemudian, nah ini Bapak Ibu ya, bagaimana cara kita itu membuat fokus pembelajaran dan asesmennya di dalam kelas. Bapak Ibu, itu ada Kuisis ya, merupakan platform digital. Kenapa disebut dengan platform? Karena kalau dulunya itu Kuisis itu adalah game ya Bapak Ibu ya, game saja, tetapi sekarang itu sudah bermacam fiturnya Bapak Ibu yang ada di dalam Kuisis. Jadi bisa menggunakan AI ya, kemudian seperti tadi ada tambahan Assembler Edu ya, sehingga semakin kompleks isi dari Kuisis tersebut. Kemudian beberapa kelebihan Kuisis ya Bapak Ibu ya. Untuk nanti Bapak Ibu ini ada informasi bahwa nama Kuisis itu nanti mungkin akan berubah ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan kaget kalau Bapak Ibu melihat nanti tampilannya Kuisis akan berubah dan juga namanya akan berubah. Kuisis ini kenapa menjadi memiliki kelebihan? Yang pertama karena fasilitasnya perpustakaan ya. Jadi kuis yang publik siap untuk dipakai untuk jadi latihan soal maupun dijadikan penugasan ataupun dipakai untuk sebagai tes. Kemudian mode gamenya yang bervariasi ya Bapak Ibu ya. Ada 18 mode. Kemudian ada mode yang untuk istilahnya pencapaian. Nah, kalau dulu kita menyebutnya KKM ya Bapak Ibu ya. Di sini ada mode mastery peak ya. Jadi pencapaian atau sampai level penguasaan mana murid menghadapi materi dalam pembelajaran. Kemudian pelaporannya Kuisis ini bisa real time, jadi setelah Kuisis itu selesai bisa langsung diunduh dan dilaporkan kepada email wali murid. Kemudian juga tampilannya yang mudah digunakan ya. Jadi ikon-ikonnya sangat mudah diingat. Kemudian juga kuis itu berplatform dengan bersahabat dengan ini Pak Bapak Ibu, ChatGPT. Jadi AI-nya yang dipakai di dalam kuis itu adalah ChatGPT. Kemudian yang lainnya adalah dengan menggunakan Kuisis, Bapak Ibu bisa lebih hemat waktu 8 jam dalam per minggu. Kemudian ini Bapak Ibu ya, kalau kita memakai akun belajar ID seperti ini ya, ada konten premium dan 18 tipe soal. Kemudian bisa memasukkan konten dan video. Kemudian kapasitasnya bisa 500 ya. Sedangkan Bapak Ibu biasanya kalau muridnya sekitar 800,
dengan misalnya 6 kelas itu saya bisa sekitar berapa ya Bapak ya? 32 kali 6 sekitar 180, hanya 180-an. Jadi kalau misalnya menyelenggarakan ketika 500 masih mampu. Kemudian ikon-ikonnya ya Bapak Ibu ya untuk kegiatan penjelasan tipe soal seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang di bawah ini biasanya dipakai untuk matematika. Kemudian yang untuk voice sama video biasanya dipakai untuk pembelajaran bahasa Bapak Ibu. Kemudian beberapa perbedaan permainan game di kuis ya Bapak Ibu ya. Kalau penugasan digunakan untuk PR ya Bapak Ibu ya. Bisa diberi batasan waktu misalnya 2 sampai 3 hari itu. Kemudian kalau klasik itu digunakan untuk permainan biasa langsung saat itu juga. Kemudian untuk penguasaan ya digunakan untuk istilahnya kalau ada KKM. Kemudian mode ujian ya, mode ujian ini sangat spesial Bapak Ibu ya. Jadi gamenya hilang, jadi agak serius Bapak Ibu. Kemudian untuk kecepatan guru, jadi ini menyesuaikan apa itu ya, kalau gurunya melanjutkan menunggu dari semua siswa, tergantung gurunya. Kemudian untuk mode kertas itu digunakan ketika murid tidak diperkenankan membawa gawai atau ada di daerah yang akses internetnya terbatas untuk murid. Kemudian ada review dan bisa ada tim, kemudian kartu cepat. Nah, Bapak Ibu ya, jadi silakan Bapak Ibu masuk dengan akun kuisisnya ya, kemudian mendaftarkan, kemudian juga memilih mata pelajaran sesuai dengan yang diampu ya. Nanti kalau misalnya daftar, kemudian nanti diperhatikan Bapak Ibu kalau misalnya masih terintegrasi dengan akun belajar ID, di bawah nama dari Bapak Ibu biasanya ada nama sekolah ya. Sekarang diperhatikan sendiri untuk istilahnya kuisnya Bapak Ibu apakah masih ada tulisannya sekolah ataukah sudah beralih menjadi basic ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini cara-caranya Bapak Ibu biasanya sudah paham ya dengan tampilan kuisis, tapi tampilan kuisis itu sering mengalami pembaruan Bapak Ibu. Jadi mode live-nya sekarang berubah ya. Jadi tiap minggu itu mesti ada pembaruan. Kalau Bapak Ibu tidak istilahnya melihat kuisis itu nanti pasti akan kaget fitur-fiturnya tambahannya, kemudian gambar-gambarnya atau ikon-ikonnya ada yang berubah. Ya Bapak Ibu ya terkait dengan kuisis. Kemudian caranya Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat ya Bapak Ibu ya. Ini saya hanya perkenalan karena materinya itu nanti kita bisa praktek ya Bapak Ibu ya caranya membuat kuisis. Bentar ya ini saya off cam aja biar nggak lemot. Sudah muncul Bapak Ibu ya. Nanti ini akan saya berikan link pengimbasan untuk Bapak Ibu guru. Ini sekarang saya kirim ke grup WA ya. Ini bisa dikerjakan sampai batasnya bulan Mei ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa ngambil yang pilihan ujian pengimbasan kuisis. Nah, Bapak Ibu ketika membuat ini ya Bapak Ibu ya untuk membuat kuisis diperhatikan cara pengisian untuk mendapatkan sertifikat silakan
diisi nama Bapak Ibu sendiri ya. Linknya sudah saya siapkan di situ ya. Ini saya berikan contoh ya. Kemudian namanya ya, nama instansi. Tanggal pelatihannya kita tanggal 10 sampai 13 Mei ya Bapak Ibu ya. Karena baru saya daftarkan tadi sore. Kemudian nomor HP-nya Bapak Ibu silakan masukkan ya. Kemudian nama narasumbernya, ntar dicari nama saya Bapak Ibu ya. Nah ini silakan pilih yang ini, ada gelarnya Dusjawati SSI. Kemudian emailnya Bapak Ibu masukkan yang akun belajar ID, NPSN-nya sekolahnya Bapak Ibu sendiri, tanggal sertifikatnya tulis aja 13 Mei ya. Ini nanti. Kemudian ID pelatihannya diketik Bapak Ibu PK 3351 ini Bapak Ibu ya. Kemudian materinya yang A ya Bapak Ibu ya. Kalau ini sudah semua terisi, Bapak Ibu bisa langsung klik lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ada 5 soal ya. Soal nomor 1 itu jawabannya nilai dan akurasi. Kemudian linknya itu teleportasi soal nomor 3 ya, yang buat soal sangat cepat. Kemudian kalau menyelenggarakan ke peserta didik membagikan link game ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang nomor 2, mode yang dipakai untuk sumatif itu adalah mode ujian. Kemudian yang fitur kuisis yang mengubah soal menjadi kuis itu kuisis AI. Ini nanti jawaban-jawabannya nanti saya berikan kepada Bapak Ibu ya di workshop. Kemudian nanti Bapak Ibu akan ada tulisannya semua jawaban benar, lanjut ke pertanyaan terbuka. Kalau sudah masuk ke sini Bapak Ibu, silakan masukkan screenshotan ya, screenshotan ini 3 grup, tapi walaupun seperti itu ya bisa di minimalkan. Kalau Bapak Ibu hanya punya Facebook maka isi semua dengan Facebook, atau misalnya kalau hanya punya IG ya diisi semuanya dengan IG. Iya Bapak Ibu ya. Dan pastikan formatnya format JPEG semuanya. Format filenya. Kita contohkan seperti ini, bentar lagi saya isi ya Bapak Ibu ya. Bentar. Bukan enggak ya Bapak Ibu ya, saya carikan dulu. Ada di sini. Nah ini ya Bapak Ibu ya, ada screenshot Instagram masukkan, kemudian screenshot Facebook silakan masukkan, kemudian screenshotnya YouTube masukkan. Kemudian yang ini opsional Bapak Ibu bisa diisi atau tidak ya. Bukti menyelesaikan topik suketnya PMM juga dijadikan JPEG Bapak Ibu. Kalau sudah ini terisi semua, silakan masukkan passwordnya ini Bapak Ibu ya. Kemudian nanti kalau sudah seperti itu diisi, langsung submit jawaban. Nah, nanti di bawah ini ada tulisannya mohon tunggu sertifikat Anda sedang diproses. Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu kesulitan misalnya linknya tidak berfungsi di sini ya, sudah biru tapi misalnya kok nggak bisa di-download, itu tidak perlu ngisi ulang lagi, silakan konfirmasi ke saya, nanti saya
saya berikan hasil apa itu sertifikatnya Bapak Ibu. Jadi biar data yang masuk itu tidak double. Karena ada yang sampai ngisi 3-4 kali ya Bapak Ibu ya, karena ketika di-download nggak bisa-bisa ya. Seperti ini Bapak Ibu, nanti ada tulisannya klik download sertifikat, silakan diklik. Nah, nanti ini Bapak Ibu akan muncul ya sertifikat pelatihannya. Silakan ini di download. Nah, ini nanti seperti itu ya Bapak Ibu ya, mekanismenya di download. Kalau misalnya lupa downloadannya, Bapak Ibu bisa menjapri saya kembali. Jadi saya nanti fasilitasi, saya kirimkan ulang sertifikatnya. Itu saja Teh Umi untuk terkait yang tambahan sertifikat kuisis ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum Yang ke materi hari ini atau diskusi hari ini, adakah Bapak Ibu yang mau bertanya dulu tentang materi kuisis? Silakan Bapak Ibu, kalau masih bingung boleh ditanyakan atau nanti di ruang WA boleh ditanya juga, tapi enak sih di Zoom ya, biar Bapak Ibu paham begitu ya. ID pelatihannya tadi, ID pelatihan. Rooming ya, sebentar. Apa Bunda tadi? sudah saya chat ya, PQ 3351. Itu sudah saya chat. Di grup WA juga sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya. Oh, ID pelatihannya apa? Ya, Ini ada dari Terima kasih. Ibu apa Bapak ya? Mahardani. Bu Dwi saya pernah isi pada pelatihan lain. Apa berbeda kalau isi yang sekarang? Bapak Ibu silakan mengisi lagi tidak apa-apa. Kalaupun kemarin misalnya Ibu mengikuti kegiatan yang lain, ada yang sertifikat 32, itu kemudian ada yang sertifikat 16, topik pelatihannya itu beda Bapak Ibu ya biasanya. Tiap misalnya super trainer, jadi bisa digunakan juga. Baik, kayaknya Ibu ya, Seperti Ibu itu ya. Mahardani resen. Silakan Bunda. Cukup, terima kasih. Oh, udah. Baik. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya tentang kuisis sebelum kita diskusi malam hari ini membahas RTL, rencana tindak lanjut, membahas tentang tugas. Adakah Bapak Ibu yang mau bertanya dulu? Paham, paham? Kodenya udah dibagikan di grup. Bu, tentang assembler edu. Nah, ini topiknya beda lagi nih Bapak Ibu ya. Jadi eh, kebetulan saya masih mendalami Bapak Ibu yang untuk assembler edu, kalau misalnya dia integrasikan dengan kuisis, saya masih nyoba ini Bapak Ibu, belum begitu mahir ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu saya nggak berani kalau misalnya saya eh, mengajari Bapak Ibu tentang assembler edu. Nanti saya malah salah nanti ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengikuti komunitas assembler edu, nanti bisa saya berikan ya Bapak Ibu linknya. Kemudian jadwal-jadwal terkait dengan apa itu assembler edu. Bapak Ibu bisa menjadi trainernya juga. Nanti saya bagikan di grup WA. Ini ada pertanyaan di chat Bu Dwi sebentar. Eh, dari Bu Inayati Man 3 Bogor. Bu Dwi dan Bu Umi, akun belajar ID itu diinstal mandiri atau dari sekolah? Soalnya dari Madrasah Aliyah Negeri nih, Bu. Iya Bapak Ibu, untuk yang dari Madrasah Aliyah apakah biasanya ada tapi namanya Kemenak ya Bapak Ibu, bukan apa itu, bukan belajar ID. Tapi dicoba ya Bapak Ibu, coba pakai misalnya akun Gmail-nya Bapak Ibu pribadi. Kalau misalnya berhasil berarti bisa dipakai sertifikatnya. Seperti itu ya Bu Inayati. Karena sementara ini yang bisa terfasilitasi itu yang akun belajar ID. Nanti Bu Inayati kalau misalnya mencoba dan belum berhasil, berarti yang untuk di wilayah MAN, MTSN atau yang wilayah Kemenak, sertifikatnya nggak bisa diproses. Seperti itu ya Bu Umi.
Ya, baik. Dari Bu Tini, Bu Dwi mohon penjelasan terkait bukti screenshot. Iya, baik Bapak Ibu untuk medsosnya ya Bapak Ibu ya. Medsosnya ini sebentar lagi akan saya kirim ya. Medsosnya itu tidak wajib ketiganya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa mengikuti salah satu ya. Misalnya Bapak Ibu cuma punya Instagram, ya diisi semuanya IG semua nggak apa-apa. Ataupun YouTube semua nggak apa-apa. Ataupun Facebook semua nggak apa-apa. Yang penting formatnya itu adalah JPEG ya. Jadi jangan PNG Bapak Ibu. Jadi kalau beda format gambar, isiannya nggak menerima Bapak Ibu. Kemarin ada beberapa yang screenshot tipe gambarnya PNG. Harus Ya, JPEG jadi ya, Bu? nggak bisa. Harus Harus pakai JPEG ya? JPEG. Iya, Oke. JPEG. Yang ini membuat kuisis ya Bapak Ibu ya. Tadi saya masih perkenalkan kuisis. Kalau kita membuat kuisis, saya peragakan ya Bapak Ibu ya. Bunda, ini ada permintaan sekalian. Diulang lagi tata cara buat kuisis, belum paham betul. Ya, ya tadi itu kan saya perkenalkan Bapak Ibu. Sekarang saya coba untuk buatkan contoh cara membuat soalnya ya Bapak Ibu ya. Sebentar saya buka dulu. Ditunggu masih share screen. Sudah muncul Bapak Ibu ya. Teh Umi sudah muncul ya. Sudah, Bun. Sudah ya. Kita cari googling ya, pakai yang kuisis ya. Z-nya double di belakang. Kemudian pilih yang admin Bapak Ibu. Karena kita sebagai guru itu sebagai admin. Ditunggu Bapak Ibu, soalnya kadang kalau malam juga internetnya kan agak lemot ya Bapak Ibu ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau milik saya ini akunnya akun super trainer ya Bapak Ibu, jadi agak berbeda. Kalau yang punya Bapak Ibu, kalau masih bermitra dengan akun belajar, di sini ada tulisannya nama Bapak Ibu, kemudian di bawahnya adalah nama sekolah. Kemudian ada istilahnya kuisis yang basic Bapak Ibu ya. Gitu ya. Jadi ada beberapa perbedaan. Bapak Ibu ketika membuat kuisis, Bapak Ibu bisa gunakan yang buat. Nanti di sini ada beberapa fitur-fitur mulai diferensiasi, kemudian kuis AI itu nanti apa perbedaannya saya coba terangkan juga. Kalau Bapak Ibu membuatnya itu ada pilihannya beberapa, bisa penilaian, bisa presentasi, ini pembelajaran plus langsung ada kuisnya Bapak Ibu. Kemudian video interaktif itu nanti biasanya kalau disinkronkan dengan tadi Assembler Edu ya Bapak Ibu ya. Kemudian analisis ini soal kayak semacam bacaan panjang ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada yang model kartu flash. Kalau untuk membuat penilaian ini Bapak Ibu silakan diklik. Nanti ada beberapa pilihan, bisa impor lembar kerja atau pertanyaan, bisa pakai AI ataupun buat dari awal. Dulu kan hanya ini Bapak Ibu ya, buat dari awal. Kalau sekarang kita pakai AI, silakan klik yang ini, yang membuat AI. Nah, di sini ada beberapa pilihan, bikinnya dari dokumen yang sudah kita punya, ataukah pakai text prompt, ataukah kita ngambil dilingkan dari situs web ataupun dari YouTube. Kalau saya biasanya pakai ini text prompt ya Bapak Ibu ya. Sekarang coba kita buat misalnya materi bahasa Indonesia ya, teks laporan. Keluarannya pilihannya bahasa Indonesia, kemudian jumlah soalnya 10, kemudian pelajarannya
karena bahasa Indonesia itu lain, nggak ada, kita tulis lainnya aja Bapak Ibu ya. Kemudian kelasnya kelas 7 misalnya ya. Kemudian kita lanjutkan. Nanti kuisisnya akan memberikan pilihan-pilihan ya, bisa dipilih yang misalnya teks cirinya, strukturnya, contoh, tujuan, sama semuanya ini bisa dipakai semuanya. Kemudian nanti langsung klik hasilkan kuisis. Perlu diperhatikan kalau Bapak Ibu membuat kuisis seperti ini harus dicek kembali jawabannya, karena AI itu atau kecerdasan buatan itu kadang jawabannya agak halu Bapak Ibu ya. Ada yang kurang pas ya. Nanti muridnya benar malah salah ya Bapak Ibu ya, gara-gara AI ini ya. Kemudian ini contoh yang pengertiannya ya Bapak Ibu ya. Ini jawaban-jawabannya sudah ada. Kalau misalnya sudah cocok ya, itu bisa kita gunakan kuisisnya. Kemudian Bapak Ibu di sini ya, kalau sudah membuat dari AI, ini sudah ada poinnya juga. Kalau misalnya ini yang otomatis ya Bapak Ibu ya, kalau otomatisnya itu settingannya adalah 30 detik dan poinnya 1 poin. Kalau Bapak Ibu ingin memberikan waktu yang berbeda, silakan ini misalnya diganti jadi 1 menit, ini jadi 5 poin, silakan. Nah, ya Bapak Ibu ya, tinggal ganti aja ini. Kemudian poinnya juga bisa diganti ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kurang cocok bisa dilakukan buang atau hapus. Kalau misalnya soalnya ada yang agak nyeleneh, bisa dilakukan editing soal. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah, ini sudah ada jawaban-jawabannya, pilihan ganda ya. Kalau misalkan tambahkan soal, tinggal di bawahnya diklik. Atau menambahkan pertanyaan yang sejenis, bisa memakai yang sebelah kanan. Setelah itu Bapak Ibu, biar kuis kita menarik, itu biasanya diberi apa ya Bapak Ibu ya, bahasanya jadikan Indonesia. Kemudian kalau dipakai untuk latihan biasa bisa terlihat publik ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu pakai untuk ulangan, langsung ini aja, terbatas ya Bapak Ibu ya, sehingga anak-anak tidak bisa mengakseskan. Kadang anak-anak itu pinter ya Bapak Ibu ya, cari soal kuisis nggak taunya itu soal yang kita pakai untuk ulangan. Nah, akhirnya kan nilainya anak-anak dapat 100, tapi dengan visibilitas terbatas ini kuisisnya nggak mungkin keluar secara umum di apa itu di perpustakaan. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian gambarnya ini silakan dicari di googling ya, gambarnya misalnya ini diganti, nanti ketemu ya. Nah, bisa ini misalnya. Kok ada tulisannya ruang guru. Nah, ini ya. Bisa seperti ini atau gambar-gambar yang lain ya Bapak Ibu ya. Silakan disesuaikan. Kalau sudah, lakukan simpan. Nah, ini sudah jadi. Kalau kita simpan, nanti sudah jadi Bapak Ibu ya. Kalau ini namanya Bapak Ibu, ini namanya link kuis Bapak Ibu ya. Nah, ini perhatikan. Kalau yang di sini itu namanya link kuis. Kalau dimainkan, kemudian dibagikan ke murid, itu namanya link game Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi perbedaannya. Ini mau dimainkan untuk apa ya? Ada pilihannya Bapak Ibu ya nanti. Ini ada mode kecepatan guru, mode ujian, mode klasik, bisa mode penguasaan. Kalau misalnya mode tim, satu timnya isi berapa orang? Misalnya 3 orang. Kalau mode kertas pakai QR code Bapak Ibu ya. Kalau misalnya mode ujian itu tampilannya seperti apa? Kalau penasaran Bapak Ibu silakan join ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini. Kalau yang di tampilan ujian ya, silakan Bapak Ibu berapa orang gitu yang join ya. Ini untuk mode ujian agak berbeda dengan mode kuisis yang live Bapak Ibu ya. Silakan 2 orang boleh. Langsung saya mulai nanti kuisnya. Ada yang mau ikut? Silakan, kalau nggak ada pesertanya nggak bisa dimulai Bapak Ibu ya. Kalau saya yang mulai nanti double akunnya. Silakan Bapak Ibu bergabung dulu di kelasnya Bu Nah, Dwi. ini Kita coba. kodenya 616256 Bapak Ibu. Ayo minimal 2 orang katanya. Udah Ya, berapa pun? Linknya, ya ini. linknya ngopi di mana? Nggak ada, cuma masuk ke kuisis nanti kode permainan. Ini karena mode ujian atau saya kirim ke chat itu ya, ke tab. Iya, soalnya kita nggak masuk ke kuisisnya. Bingung ya Bapak Ibu ya. Ada yang nanya materi pelatihannya apa yang A? Bapak Ibu pilihnya yang A ya. Pilih yang A. Bentar, ininya bentar. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, bisa ikut join itu ya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau di kuisis ya, yang untuk mode ujian tidak ada gamenya. Kemudian settingan waktu yang awal itu tidak berlaku. Settingan awalnya itu diatur oleh guru, misalnya 1 jam pembelajaran. 1 jam itu 60 menit. Nah, nanti tampilannya seperti ini, cuma nanti kalau Bapak Ibu keluar dari tab itu pasti ada peringatan Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu nerima WA ya, buka WA-nya langsung di sini ke deteksi keluar dari tab. Itu ya Bapak Ibu ya. Di murid juga tampilannya nggak seperti game apa itu yang biasa Bapak Ibu ya. Jawabannya saya yang untuk pilihannya saya tulis di grup ya Bapak Ibu ya. Yang keempat itu nanti kalau misalnya sudah selesai semua tandanya akan ada centang-centangnya Bapak Ibu ya. Gurunya bisa melakukan apa itu hapus kalau misalnya ada apa itu aktivitas yang mencurigakan. Ini ya, ini gurunya juga bisa langsung ngecek ya Bapak Ibu ya nilainya ya. Nah, ini rata waktunya berapa bisa. Ini juga bisa di seperti itu ya Bapak Ibu ya. Rinciannya. Silakan Bapak Ibu dicoba dulu sampai dapat 10 soal. Nggak harus benar semua. Ini perbedaannya antara kuisis yang biasa kita gunakan dengan kuisis yang mode ujian. Ini biasanya dipakai kalau misalnya asesmen akhir semester Bapak Ibu bisa ini ya. Jadi ini membuat anak-anak istilahnya tidak bisa keluar tab. Kalau keluar tab itu langsung ada peringatan merah. Coba Bapak Ibu ada yang keluar dari tab coba. Nanti ada
tanda apa itu? Tanda seperti tanda hati-hati ini Bu Surti sudah selesai. Tandanya kalau sudah selesai itu. Ada tanda centangnya Bapak Ibu. Ada tanda centang bahwa dia udah ya, Bu Surti ya. Ya. Dan juga di sini sudah ada tulisannya 1 dari 9 peserta sudah selesai. Iya. Pilih mana? Bu Untuk Dwi akun ini ya ada yang nanya, pilih mana bergabung dengan latihan bukan? yang mana Bun? Itu di chat Bu Inayah. Mungkin mau gabung kuisnya Bu Dwi. Linknya itu ini sudah ada di atas itu saya kirim. Di chat? Iya di chat grup di Zoom. Coba, ayo Bapak Ibu dicek dulu di link Zoom-nya katanya. Ayo. Bunda Murti bingung, nggak apa-apa. Ini coba-coba kok. Enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi saya kirim lagi ya. Wah, ini sudah banyak yang selesai, ada 4 dari 10. Bapak Ibu bisa juga kalau tadi ini kita langsung apa itu kuisisnya kan kita buat untuk mode ujian. Kalau mode penugasan yang sekiranya untuk sudah dapat ya Bapak Ibu ya, sudah ada yang berhasil sertifikat pelatihannya. Nah, yang udah berhasil nanti bantuin ya teman-temannya di grup ya. Di tampilannya murid biasanya kalau sudah selesai ada berapa persentasenya yang selesai biasanya seperti itu. Kurang 3 orang. Bisa kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin mengakhiri langsung kita akhiri nanti ini nanti akan keluar nanti lihat laporannya nanti. Nah, ini ya. Nah, ini performanya sudah ketemu. Kemudian juga ada istilahnya akomodasi untuk misalnya ada yang harus dibacakan dengan keras, biasanya ada murid yang tidak bisa membaca dengan jelas ya, itu biasanya dibuat akomodasi. Kemudian kalau diferensiasi Bapak Ibu ya, ada murid misalnya yang agak kecenderungannya misalnya jawabannya minta tidak terlalu banyak, misalnya A, B, C, D, tapi dia hanya mempunyai sampai A, B, C, itu biasanya dikurangi pilihan jawabannya ini. Ya, jadi kalau kita diferensiasi, misalnya anaknya itu masih nggak bisa baca karena ini apa matanya itu mengalami gangguan, itu bisa dipakai pembaca otomatis. Kemudian yang anak yang slow learner bisa ditambahi dengan waktu tambahan. Kemudian juga diberikan upaya pengerjaan 2 kali ya, karena kalau yang slow seperti itu ya perlu diulang-ulang. Kemudian juga bisa dikurangi pilihan jawabannya. Nah, misalnya diganti menjadi 2 pilihan atau 3 pilihan. Kan tadi isinya 4. Seperti itu ya Pak ya. Jadi ada yang untuk menerjemahkan, ada mode membaca, itu adalah akomodasi untuk diferensiasi. Kalau misalnya dipakai salah satu ya Bapak Ibu ya, misalnya saya pilihkan ini membaca otomatis, nanti
akan dibacakan nanti soalnya. Akomodasinya 2 ya, membaca otomatis. Nanti nah ini nanti ada suaranya Bapak Ibu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini nggak bisa double soalnya saya bawa suara, jadi yang di kuisisnya nggak bisa bunyi Bapak Ibu. Nah, ini bisa kedengar ya Bapak Ibu? Terdengar ya suaranya? Ya, Putus-putus. Putus-putus ya? Ada suaranya Bapak Ibu ya, jadi suara-suaranya nanti terdengar, jadi anak nggak perlu membaca lagi. Itu ya. Silakan dicoba sendiri Bapak Ibu ya. Nanti. Itu Teh Umi terkait akomodasi diferensiasi. Baik. Masih adakah yang mau bertanya tentang kuisis? Nanti Bunda Karmila ya udah selesai ya dapat sertifikatnya ya. Nanti bisa bantu Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat ya. Oke. Eh, adakah yang masih mau bertanya tentang kuisis? Putus. Putus-putus. Sebentar. Bu Dwi, tes, cek Halo? sound ya, Nggak apa-apa, normal di sini kok, Teh Umi. normal. Bun, perbedaan link kuisis sama link game apa? Oh iya, kalau linguisis sama lingkim ya. Bentar, saya ke beranda dulu sebentar. Saya share screen dulu ya. Ya, passwordnya kuisis keren, betul Bunda. Pakai Z ya, bukan S. Nanti Ya, nggak mau. kuisis. Kuisis. Karena nanti kalau pakai S ke aplikasi yang lain. Nggak jadi nanti kalau pakai apa itu. Ini Bapak Ibu ya, tadi yang ditanyakan tadi apa Teh Umi? Beda link kuis sama link latihan ya. Ya, sebentar. Ini perpustakaan. Nah, ini ya, saya klik misalnya ini ya. Bapak Ibu perbedaannya ini kalau misalnya tandanya silang ya, ini bukan publik jadi hanya bisa dilihat oleh Anda dan yang memiliki link ini karena untuk ujian. Nah, ini ya. Kalau yang seperti ini publik ya Bapak Ibu ya bisa dilihat oleh umum kalau dicari. Nah, seperti ini penilaian. Nah, ini saya gunakan untuk ulangan. Nah, kemudian ini kalau misalnya perbedaannya antara link kuis dengan link game ya. Kalau link kuis itu biasanya kadang ada tugas guru kirim linknya biar bisa di copy ya ini link kuis Bapak Ibu ya. Nah ini itu link kuis. Kalau link game ketika ini dimainkan namanya link game. Bisa modenya itu tadi ujian, kecepatan, mode klasik itu berarti ada PR ya. Ini semuanya adalah mode-mode dari gamenya Quizzes. Jadi ketika ini dipakai itu namanya link game. Itu perbedaannya antara link quiz dengan link game Bapak Ibu ya. Seperti itu Teh Umi perbedaannya. Baik, siap. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan terkait dengan kuisis? Passwordnya nggak bisa. Submit jawaban nggak bisa submit Bunda. Nah, kalau misalnya nggak bisa submit berarti ada yang masih keliru itu. Ada yang belum tuntas. Nah, entah itu format gambarnya bukan JPEG ya atau lebih dari 2 mega ya. Kalau lebih dari 2 mega nggak mau dia. Kemudian passwordnya perhatikan hurufnya harus kecil-kecil semua. Yang di Bu Mila itu benar ya tulisannya ya. Yang di chat di grup itu saya tandai love ya Mbak Ibu ya. Itu yang betul. Jempol. Itu yang love itu ya di grup. Jadi salah ya, Telmi. Ada pertanyaan dari Bunda Eva tentang kartu flash. Kartu flash ya.
Nanti ya Bunda ya. Bentar. Untuk yang lain dulu. Kartu flash itu kayak kartu cepet-cepetan. Bentar ya Pak Iya. Ibu ya. Kita bahas ini sampai jam 8 ya Bunda, nanti Iya. di grup WA saja. Nanti jam 8 kita lanjutkan dulu ke diskusi kita tentang ruang GTK, lalu tentang RTL dan tugasnya. Baik. Masih ada 8 menit lagi. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya tentang kuisisnya. Ini di grup sudah ada Bunda Fadibah dapat sertifikatnya. Alhamdulillah. Ayo, yang udah bisa nanti bantuin Bapak Ibu yang belum ya. Kalau malam ini belum kan bisa bisa sampai tanggal 13 ya, Bu Dwi ya. Iya, betul. Oke, silakan Bu Dwi. Ini Bapak Ibu yang tempel ya, salin tempel dari teks manapun ya. Kita ambil apa ya ini ya Bapak Ibu ya. Cari misalnya sistem pencernaan ya. Bentar Bapak Ibu ya. Nah, kita cari ini ya. Coba ini. Ini kita ambil dari AI Bapak Ibu ya misalnya. Sampai ini aja, nggak usah banyak-banyak. Kita copy, kemudian kita taruh sini ya. Kemudian kita hasilkan kartu flash. Menunggu ya Bapak Ibu ya ini. Kalau misalnya beberapa hari ini kadang ada beberapa pembaruan Bapak Ibu. Jadi kuisisnya kadang ada yang fitur-fiturnya masih ada kendala. Kalau ini berarti ada kendala, berarti masih ada perbaikan Bapak Ibu ya. Karena tadi kemarin juga ini. Nah, sekarang kita lihat reviewnya Bapak Ibu ya. Nanti seperti apa nanti ya ini. Nah, ini dibalik Bapak Ibu ya. Nah, ini. Pandangan pesertanya seperti ini. Jadi cepet-cepetan ya Bapak Ibu ya. Nah ini. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Kalau ingin menarik biasanya dipakai buat Canva Bapak Ibu ya. Tambahi background-backgroundnya ini. Kalau saya praktekkan besok aja Bapak Ibu ya. Kita buat apa tutorialnya ya. Saya simpan dulu kelasnya, kelas 8. Itu yang membuat flash ya Bapak Ibu ya. Jadi kartu. Kalau ingin tampilannya menarik pakai Canva, diselingi dengan Canva Bapak Ibu. Kalau yang normalnya dari kuis seperti itu. Ya Bu, Jadi sering dua ada aplikasi kita padukan ya, ya. Canva dengan Quizzes begitu ya. Ya, oke. Adakah Bapak Ibu yang masih mau bertanya tentang Quizzes? Yang link PMN saya nggak bisa kebuka, harus login dulu dari kemana atau gimana Bun? Ya, kalau akunnya Kemenak nggak bisa buka ruang GTK Bapak Ibu ya. Untuk tugasnya bagaimana? Tugasnya yang mana Bu? Tugas Tugasnya yang tugasnya kan A. hanya membuat RTL yang dari Oh, Ego. hanya buat RTL. Oke. Jadi Bunda nggak usah ke ruang GTK ya. Kalau yang dari Kemenak ya, hanya bikin RTL contohnya
ada di grup ya, sudah dibagikan kemarin di link. Oke. Suketnya ya, suketnya itu opsional maksudnya, nggak harus PMM. Oke, baik Bunda Dwi, mungkin kita sudah dulu. Kita lanjut Ya. ke diskusi kita malam hari ini. Bapak Ibu tentang kuisis masih boleh bertanya nanti di grup ya. Oke, silakan Bu Dwi tentang materi kita. Terkait penugasan Bapak Ibu ya. Bentar, saya share screen dulu. Nah, ini jam segini itu jam rawan-rawannya jaringan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Tugasnya saya ulang kembali ya Bapak Ibu, mengisi ya lembar pengembangan kompetensi sesuai pilihannya EKIN yang sudah Bapak Ibu pilih. Kemudian mengambil indikatornya satu aja. Saya kasih contoh ya, kemarin itu saya buka ya. Ada yang sudah email saya Bapak Ibu ya. Untuk belangkonya ini bukan diedit ya Bapak Ibu ya, tapi di-download. Ini kan hanya saya kasih mode viewer, artinya Bapak Ibu cuma bisa melihat, nggak bisa ngedit gitu ya. Ini Bapak Ibu sekedar pengetahuan ya Bapak Ibu ya. Ada Ketika yang Bapak belum Ibu, bisa ngedownloadnya Bun. iya, ada yang ya nanti saya share di grup chat juga ya, di chatnya. Ketika men-share Google Drive itu ada beberapa pilihan Bapak Ibu ya. Nah ini ada Bu Hamila minta jadi editor ya. Kalau misalnya untuk dokumennya seperti ini Kak jadi editor nggak masalah ya. Tapi untuk dokumen yang sifatnya misalnya untuk di sekolah yang nggak boleh diotak-atik, ketika minta editor nanti dokumennya nanti rusak Bapak Ibu ya. Karena itu biasanya dikasih aksesnya. Nah, ini akses-aksesnya itu macam-macam Bapak Ibu. Ada yang tidak diperbolehkan, ada anyone with the link. Kalau yang akun belajar, untuk yang sesama akun belajar itu seperti itu bisa. Kemudian ada yang sebagai viewer melihat saja, bisa komentar atau ngedit. Nah ini saya kasih memang viewer. Gunanya untuk apa kok saya kasih viewer? Ya supaya di-download Bapak Ibu. Di-download kemudian nanti tugasnya itu di-upload di link penugasan yang dibuatkan oleh Pak Muklis. Itu ya bedanya. Jadi jangan lagi minta request minta ngedit ya Bapak Ibu ya. Ini di-download. Di-download dulu baru diisi dengan milik Bapak Ibu sendiri. Kemudian contoh pengisiannya sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu ya kemarin, saya ulangi kembali bagi yang belum mengikuti kegiatan kemarin. Rencana pengembangan dirinya itu diisi, saya besarkan dulu Bapak Ibu ya. Diisi ini ya, namanya Bapak Ibu sendiri, kemudian nomor induk pegawai atau ini di skip dikosongi nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Tahun ajarannya Bapak Ibu isi sendiri, mapelnya apa, nama tim kinerja ya atau kepala sekolah yang mengobservasi Ibu. Aktivitas pengembangan kompetensinya silakan Ibu kopas dari indikator pengembangan kompetensi yang sudah dipilih di ruang GTK. Itu kan indikator ya Bapak Ibu ya. Kemarin sudah saya sampaikan di model kompetensi, tiap indikator itu punya sub indikator. Kalau misalnya lingkungan aman dan nyaman itu punya 4 sub indikator. Diambil salah satunya saja. Yang sekiranya Bapak Ibu bisa rancang benar-benar mau diterapkan ataupun hanya dipakai untuk belajar misalnya. Kemudian misalnya ini ya Bapak Ibu ya, saya milih subindikatornya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kalau tulisannya menerapkan, berarti Bapak Ibu ada di level 2, artinya Bapak Ibu golongan 3A atau 3B.
Ini berarti saya nyontohkan yang golongan 3A dan 3B, mampu menerapkan. Kalau misalnya golongan 3C dan 3D, itu mampu mengevaluasi rancangan pembelajaran, gitu ya Pak Ibu ya. Kata kuncinya kalau yang golongan 3A, 3B menerapkan, kalau 3C, 3D itu mengevaluasi, kalau 4A sampai C itu mampu berkolaborasi, kalau 4D sampai E baru membimbing sejawatnya. Itu ya diisi. Kemudian ukuran keberhasilannya seperti apa? Apakah lewat dari hasil ulangannya, apakah hasil refleksi, apakah hasil umpan balik dari guru lain, formatnya bisa survei biasa, pakai manual ataupun pakai alat survei lainnya. Kemudian ini sumber daya pendukungnya silakan diisi ya, apakah surat tugas dari KS, kemudian apakah butuh finansial gitu ya, gadget dan lain sebagainya. Kemudian waktunya Februari sampai Mei, dan yang terakhir tanda tangan KS-nya. Hanya membuat satu saja Bapak Ibu ya, aktivitas pengembangannya. Itu yang menjadi tugasnya. Seperti itu Teh Umi tugasnya. Baik. Ada yang bertanya, kalau kolomnya bikin sendiri tanpa mendownload yang Bunda kasih di link, boleh kan? Boleh kalau mau bikin sendiri, yang penting serupa ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi Di, nggak mau download, tapi melihat dari drive, tapi bikin sendiri nggak apa-apa kan? di warna-warni, di dalam Canva, boleh di yang lain terserah. Yang penting formatnya menyerupai itu. Ya, baik. Boleh Bunda Murti ya, formatnya asal sama, tabel mau bikin sendiri, mau download, mau di Canva, mau dimanapun boleh. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab terkait dengan materi, terkait dengan tugas, terkait dengan RPL-nya. Bagi yang kemenak, nggak usah khawatir, nggak bisa buka ruang gurunya, nggak apa-apa, karena tugasnya adalah bukan membuka ruang guru, tapi membuat RTL Bapak Ibu semua. Pilih yang mudah ya Bun ya. Iya, pilih yang mudah. Pilih yang mudah, jangan yang susah-susah. Bapak Ibu yang penting tugas tertunaikan. Baik, silakan yang mau bertanya boleh angkat tangan, jangan angkat kaki dulu karena belum selesai nih. Oke. Tugas itu sampai dengan tanggal, sebentar, saya ngintip dulu. Sampai tanggal berapa ya? Berapa Teh Umi? Ntar dilihat dulu di alur. Tugas itu sampai tanggal 21. Masih lama ya? Sekarang baru tanggal 10, tanggal 21 berarti masih ada 2 minggu lagi. Oke, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, yakin nih ini workshop paling sepi. Di grup nggak ada yang nanya ya Bun, apa udah Iya. paham, apa bagaimana, begitu begitu ya. Nanya aja Bapak Ibu ya. Oke, ini apa? Oh iya katanya. Eh, nggak ada yang resen Pak Pono nggak mau nanya? Paham paham tugasnya? Oke, kalau sudah paham mau kembali. Oh ini nih. Kalau sudah paham mau kembali lagi ke kuisis boleh ya Bun? Iya. Oke, ayo. Tunggu. Ya, silahkan Bapak Ibu. Bunda Surti, boleh. Ya, selamat malam Ibu Dewi. Dewi, Iya. Malam Bunda. eh, saya udah coba isi ininya, tugasnya. Yang mau saya tanyakan itu untuk bukti ukuran keberhasilan itu kan ada 3 yang Ibu berikan contoh. Itu maksudnya kita sertakan juga Nggak usah, apa jadi yang hanya kan membuat rencananya Ibu pinginnya nanti kalau saya berhasil itu tandanya apa kan, kalau Bapak Ibu bikin soal kan ada indikatornya kalau berhasil, misalnya nilainya sampai 80. Lah Ibu indikatornya apa? Misalnya merancang pembelajarannya berpusat pada strategi, berarti nanti indikatornya apa? Anaknya misalnya paham dengan materi yang hari ini saya sampaikan. Caranya apa? Bisa melakukan refleksi ya pakai kertas atau pakai survei. Seperti itu Bu Surti. eh, jadi kan
nggak kenal rencana saya kan saya mau mengerjakannya nanti realisasinya di bulan Juli dan November di tahun ajaran baru gitu. Jadi maksudnya apakah ini kan ukuran keberhasilannya ini kan belum belum saya kerjakan gitu Bu. Apa harus ada ininya Bu, hasil refleksi muridnya harus disertakan juga gitu. Nggak usah, Atau kan cuma ini hanya cuma latihan ya, Bu Surti. oh berarti Bunda cuma mengisi nggak mengisi harus bagian yang ini nggak aja kan Bu? harus dikerjakan. Kerjakan. Maksudnya gini, ini kan ini ya latihan, namanya latihan kan hayalan ya Bu Dwi ya. Ya, Oh ya. Jadi gini, Bunda menghayal di pelajaran apa, indikatornya apa, keberhasilannya seperti apa. Nah, nanti Bunda terapkan baru di Juni dan Juli gitu. Oh ya ya ya. Kalau Ya, nunggu siap, Bapak siap. Ibu ngerjain nanti nggak selesai tanggal 21. Saya, saya pikir harus ada salah satu ukuran keberhasilannya harus istilahnya mana tahu disertakan juga bukti dukungnya kalau sudah laksanakan. Kalau Kalau ada sih bagus, kalau nggak ada yang nggak apa-apa ya Bunda. Orang ini latihan ya Bunda. iya. oh ya, udah selesai. Nanti tinggal kirim aja. Oh, Kalau coba sam- dilihatin coba biar temen-temennya bisa lihat coba. oh ya boleh boleh boleh. Coba share Tunggu ya. screen sambil dilihat sama Bu Dwi. Iya. Bentar. Oh, share. Ibu, share screen. Ini lagi proses. Biar teman-temannya tahu ini masih cocok atau belum. Ya, Agak ini, Bu. diketin Bun, berapa persennya Bun? Itu baru 60 50 ya. Bawah, kanan bawah. Ini Itu Bun, sudah kelihatan? prosentase itu kecil-kecil, agak gedein bisa? Oh ya ya ya. Ya Pojok agak kanan 50%. Nah, lagi Ya. dikit lagi. Dikit lagi. Up Ke kanan dikit. kanan. Oh ya ya ya. Dikit lagi. Tunggu di mana ya ininya? Ketutup ya. Iya tertutup. Di bawah sih Bun, kanan bawah. ini indikatornya pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik ya. Iya. Kemudian indikatornya pemilihan dan penggunaan sumber pelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nantinya itu level berapa? Levelnya berkolaborasi 4. berarti jabatan 4A. 4A sampai 4C ya itu ya. Hasil refleksinya Kenapa Bu? ya ukuran keberhasilannya hasil murid terkait itu ya. Iya, Kemudian ini belum ya ini yang ukuran belum keberhasilannya masih yang punya Ibu Dewi makanya tadi ya, saya nanya apa harus semua ininya enggak. tiga-tiganya atau sesuaikan dengan kondisi Misalnya kan ini tulisannya berkolaborasi ya. iya berkolaborasi. Kolaborasinya dengan guru lain berarti bisa dikombel. Ukuran keberhasilannya bagaimana nanti ketika dikombel ibu menyampaikan hasil-hasilnya cara pembelajarannya ibu di sana nanti ada dokumentasinya kegiatan kombelnya bisa rapatnya bisa notulensinya seperti itu ya Bu ya. Berarti ukuran keberhasilannya nanti berkolaborasi dengan teman sejawat di Kombel gitu ya Bu? Pelaksanaan kegiatan kombel ya berarti harus ada misalnya ada undangannya kemudian ada dokumentasi kegiatannya bisa bahan tayangnya ibu bisa juga hasilnya tadi diumpat balik sama guru yang lain apakah sudah ada perbaikan peningkatan atau sudah sesuai apakah diapresiasi positif oleh kepala sekolahnya jadi itu ukuran-ukuran keberhasilannya. Oh iya Bu ya. Sudah betul tugasnya? Yang ini tinggal diganti aja ukuran keberhasilannya sama pendukungnya itu. Oke, tinggal diganti ukuran keberhasilannya Bunda Surti. Iya, ya Uni. Oke. Berarti dia di Kombel nanti ya Bu ya? Nggak dikombel karena ibu kan sudah berkolaborasi, nggak Iya. sendirian. Ini udah bagus. Tinggal dibetulkan dan tinggal dikirim ya Bu Dwi ya. Betul, tinggal dikirim aja. Baik Bunda Surti, alhamdulillah. Iya, makasih nih. Iya, sama-sama. Bisa ngebenerinnya? Bolehlah dibantu. Oh, dibantu katanya Bu Dwi.
Tadi kan sudah saya bilang tadi ya, ukuran keberhasilannya tadi terlaksananya eh, kegiatan Bun, di Kombel ya. Bun. Berarti yang refleksi murid ini nggak usah Boleh, di. boleh, boleh yang itu kan awal ya. Yang awal Mm-mm. setelah hasilnya refleksi muridnya itu nanti kan Ibu Surti laporkan di Kombelnya kan. Ya, berarti poinnya ditambah lagi lah ya, Bu. Boleh ditambahnya hasil apa itu ke pelaporan kegiatan berkolaborasi di Kombel. Hasil Kegiatan berbaginya di Kombel ya. Jadi tiap tiap apa level jabatan itu beda-beda Bapak Ibu ya. Ini kalau benar-benar disadari Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya nggak paham tentang level kompetensi gurunya, ini akhirnya nanti level 4D masih penerapan aja, nggak pernah dibagi ilmunya kepada yang junior itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya sudah 4D kan berarti membimbing ya, berarti bukti pembimbingannya apa nanti ya, berarti dijadi di Kombel, kemudian jadi mentornya. Kegiatan mentoringnya seperti apa ya? Berarti misalnya membenahi RPP, berarti ada RPP awal sebelum dibimbing, kemudian RPP setelah perbaikan. Itu contoh-contoh yang real-realnya ya Bu ya, ukuran keberhasilannya. Bu Dwi, ini maksudnya supaya lebih memantapkan, berarti kan saya tetap mengerjakan refleksi hasil refleksi murid yang poin 1, 2, 3. Nah, yang poin 1, 2, 3 ini berarti nanti saya eh, bagikan di ketika berada di Kombel gitu ya, Bu ya? Ya, ini kan hasil refleksinya kan Ibu gunakan ketika selesai pelajaran ya. Misalnya Iya, anak yang paham itu ya kan misalnya ada 31 anak yang paham, cuma satu anak yang nggak paham, misalnya ada 32. Berarti nanti laporannya itu prosentase-prosentase aja. Nggak usah hasil mentahannya Bapak Ibu ya. Jadi Iya, iya. Oke, ya, ya. Udah paham, Bu. Makasih banyak ya, Bu. ya, Alhamdulillah. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau kayak Bunda Surti dilihat tugasnya, dibaca Ibu Bunda. izin masuk. Boleh, masuk mana? Enggak, yang tadi udah keburu ditutup. Itu apa namanya? Punya Bunda Murti aja ditampilin. Oh gitu kah? Iya dong. Coba ya. Iya Belum lengkap dong. sih. Apa-apa kan jadi dilihat sama Bunda Dwi nanti di kayak Bunda Surti tadi diperbaiki. Yuk Bapak Ibu siap-siap habis Bunda Murti yang mau boleh resen untuk dicek tugasnya. Oh Bunda Surti tinggal perbaiki Bentar, terus bentar. dikirim. Ayo. Ayo ayo ayo. Bapak Saya Ibu yang coba mau share KKJ, screen. ya silakan. Bisa Bunda share screen ya? Bentar, bentar. Lupa caranya. Panah yang atas Bun, yang di bawah ada panah atas, Iya, tulisan Share share, screen. lalu share eh screen. ya Tapi kok ini ya tuh. Pindah screen-nya, pindah yang Word-nya, pindah aja. Oke, oke. Ini Nah, itu pindah jangan sendiri. terlihat, panik, jangan Sudah. jangan panik, terlihat. jangan panik. Ini sebenarnya perkenalkan saya Murti Rahayu, saya guru MA/KH Wakitan Simbangil. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran bahasa Jepang. Bisa didengar suara saya? Bisa Sudah cantik jelas. suaranya. Di sini pengembangan, maaf ini salah.
Pengembangan. Saya ambil indikator di 1.2 yaitu pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Kemudian subindikatornya saya mengambil desain pembelajaran yang terstruktur dan berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karena saya menginginkan nanti saya menggunakan alat peraga untuk mencapai tujuan pembelajaran saya, seperti itu. Sementara tujuan yang akan dicapai yaitu mampu menerapkan strategi pembelajaran efektif dan strategi asesmen, umpan balik, dan pelaporan pada peserta didik. Ukuran keberhasilan yaitu hasil refleksi peserta didik terkait pemahaman pembelajaran sama hasil tes formatif. Untuk yang tadi kan umpan balik dari guru itu terus terang kami jarang melakukan, Bu. Hanya kalau misalnya itu kondisional, jadi saya tidak masukkan di ukuran keberhasilan. Jadi saya menggunakan 2 poin saja. Apakah boleh, Ibu? Itu yang pertama. Boleh, nggak apa-apa. Terus yang kedua yang Bu Murti ini sudah berapa tahun di MA di sana? MA. Saya baru 10 tahun, Bu. Kalau 10 tahun itu berarti sudah ada di ibaratnya di level 3 buat Ibu ya. Berarti di Saya masih di level 2, Ibu. jangan, harusnya di 3 Ibu San. Kalau sudah 10 tahun, kalau 5 tahun itu kan level 2 ya. Kalau 10 tahun itu sudah masuk guru muda. Guru muda itu Jadi levelnya kalau saya di menganalisis gitu Kak, Bu, ya? Ya, mengevaluasi ya. Mengevaluasi. Jadi Mampu mengevaluasi strategi pembelajaran. Mengevaluasi strategi pembelajaran seperti itu, Bu, ya. Iya. Kemudian pendukung surat tugas tadi kamat, sumber daya gadget, internet, alat peraga. Untuk pelatihannya saya biasanya itu mengikuti MGMP, Bu. Kadang-kadang MGMP-nya itu mengadakan pelatihan tentang alat peraga seperti itu. Jadi tidak apa-apa kan, Bu, ya? Tidak apa-apa, kan tergantung pilihan dari Bapak Ibu semua kan. Pengembangan kompetensi kan bisa lewat diklat, seminar, workshop, kemudian pakai IHT dari sekolah dan lain sebagainya. Gitu. Untuk waktunya ini kisaran antara Agustus sama November, Bu. Usahakan jangan sampai November karena di November itu kan sudah mau penilaian akhir. Agustus, September. Ya. Oktober kah, Bu? September ya? Triwulan 4 itu sudah mulai penilaian KS-nya. September. Ini latihan ya Bapak Ibu ya. Kalau direalkan di kondisi sebenarnya, kalau Bapak Ibu pasang target ya harus dipenuhi targetnya itu ya. Untuk supervisornya ini kamat atau guru? Tim kinerjanya Ibu, apa Ibu diobservasi KS apa guru senior? Saya biasanya kalau misalnya supervisi itu kamat saya, Bu. Ya sudah, berarti kepala sekolah. Ini gurunya berarti saya, Bu, ya. Betul. Ini disepakati pada waktu menulis ini saya kalau mau kayak Agustus berarti perencanaannya sekarang ataukah bulannya? Perencanaannya ya otomatis kayak sekarang, Bu. Nggak mungkin langsung Agustus itu ujuk-ujuk gitu ya. Jadi misalnya Mei, kalau bisa juga Maret malahan. Maret direncanakan, jadi ada waktu 9 bulan untuk mengerjakan. Gitu loh Bapak Ibu ya. Ya, ini Bu dari paparan dari saya. Terima kasih atas masukannya. Atau ada yang direvisi, Bu, dari apa yang sudah saya... Tujuannya sudah. Kemudian nanti begini, kalau ini kalau mengevaluasi kan berarti sudah menerapkan gini ya nanti ya. Ibaratnya Ibu nanti sudah menerapkan di kelas ya. Strateginya misalnya menggunakan jigsaw ya. Misalnya ya, menggunakan jigsaw itu setelah pembelajaran tingkat keberhasilannya anaknya berapa persen? Apakah yang menjadi tim ahli itu bisa menyampaikan kepada temannya yang di kelompoknya gitu ya. Kemudian apakah semua materinya bisa tersampaikan atau alat peraga yang dipakai Ibu sudah berhasil, itu ukuran keberhasilannya.
Kemudian kalau misalnya ada kegagalan atau hambatan, itu Ibu bisa mengevaluasi hambatannya kenapa. Apakah dari diri Ibu, ataukah ada faktor dari murid yang misalnya ada yang sulit ditangani ya, ataukah mungkin karena waktu yang kurang. Jadi caranya mengevaluasi itu ya Pak Ibu ya. Oh ya, Ibu. Evaluasi diri sama faktor eksternal. Seperti itu Bu Itu Murti. dipaparkan di mana, Bu? Ditulis di mana, Bu, untuk misalnya kendala itu? Harusnya di ukuran keberhasilan hasil evaluasi. Bisa hasil evaluasi strategi tadi. Kan mengevaluasi berarti harus ada hasil evaluasi strategi pembelajaran efektif. Nah, itu ya. Bentuknya bisa Mohon jurnal maaf. refleksi, ya. Bentuknya bisa jurnal refleksi ya, Ibu ya. Oh, Jadi gitu. contohnya tadi selama pembelajaran ternyata saya melihat ada beberapa murid yang kurang interaktif atau masih belum bisa bekerja sama itu ya. Seperti itu. Nanti di langkah ke depannya apa perbaikannya. Seperti itu hasil contoh-contoh cara mengevaluasi ya. Iya, Bu. Ya, baik Bu, terima kasih atas masukannya. Semoga bisa diterapkan. Amin. Baik. Oke, saya Bu akan Dwi, stop sharing-nya. Terima kasih. Sebentar. Ya. Ini mau nanya Bu Sri? iya, Ya, sok iya silakan. Bu Dwi, mohon maaf Oh, ini untuk saya yang stop apa sharing-nya. kurang Iya. keberhasilan nomor 2, Bunda nomor 2 Sri itu kan bisa hasil share tes screen? formatif. Bunda Sri bisa share Eh, screen? tanya yang Ya, ini udah. tadi Bu, yang di kolom tadi kan ada tes formatif. Itu istilah tesnya masih boleh ya? Kan apakah diganti assessment gitu atau tetap boleh tes aja? Kemarin kalau di tempat saya kok nggak boleh istilah tes gitu, harus ganti Ya, assessment. boleh Gimana Bu asesmen, Dwi? boleh terserah asesmen formatif. Kalau asesmen formatif itu kan bisa macam-macam. Akhirnya bisa misalnya hasil presentasi, hasil diskusi, bisa hasil pengerjaan individu. Kan penugasan itu macam-macam ya Bu ya. Kalau tes formatif lebih menjurus misalnya ada soal 10 disuruh mengerjakan seperti itu kan. Jadi diganti asesmen enggak apa-apa Bu Sri. Terima kasih Bu. Udah Bu Sri? Sudah Teh, makasih. Oke, bisa ya ngerjainnya ya. Oke. Saya ke chat dulu nih. Tadi punya Bu Sri udah kejawab ya. Sudah Teh. Oke. Sekarang dari Bunda Tini, bolehkah dicontohkan tugas untuk guru MI kelas 1 Bu Dwi? Nah, ini saya harus ngelihat dulu. Pilihannya Ibu apa? Pilihan indikatornya yang dipilih. Bu Tini mana? Halo, monitor Bu Tini? Bu Tini? Bu Tini bisa kasih indikatornya nggak? Buka mic-nya, Bun. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bunda Tini. Bisa share screen, Bun? Enggak, saya guru MI kelas 1, bisakah dicontohkan contohnya pada mata pelajaran fikih tentang rukun Islam? Begitu. Bunda bisa share screen nggak? Nanti dipandu sama Bunda Dwi. Bikin tugasnya. Iya, karena kan kalau Bunda Dwi ngajarnya IPA ya. Jadi kan Bunda Dwi bisa bantu, tapi kan harus Bunda juga yang ini, yang paham karena udah ngedownload itunya, tabelnya. Kalau Bu Tini misalnya di kelas 1 atau kelas 2 itu tentang itu ya, biasanya Fikih, Bun. Fikih. bersuci ya, tohara ya. Iya. Kalau kelas 1, nanti Ibu pilihannya apa? Misalnya mendesain sama ya, misalnya Ibu sudah PNS. P3K. P3K. P3K itu berarti di level menerapkan ya. Level menerapkan, level 2. Level 2 menerapkan. Jadi Ibu mampu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya.
materi ajarnya apa tadi, bersuci atau tohara ya, Ibu ya? Rukun Islam. Rukun Kenapa? Islam. Rukun Oh, rukun Islam. Islam. Rukun Islam, Ibu ingin targetnya muridnya itu bisa apa? Harapannya Ibu kalau terkait rukun Islam? Menyebutkan secara urut. Menyebutkan secara urut ya. Nah, nanti menyebutkan secara urutnya itu lewat model apa Ibu? Apakah harus menghafal ataukah ada cara lain? Menghafal. Menghafal ya. Caranya menghafal. Nah, nanti apakah ada istilahnya rewardnya atau penghargaannya untuk siswa yang berhasil menghafal? Ada. Biasanya seperti itu ya. Jadi Ibu penerapan strateginya berarti merancang pembelajaran ya berbasis permainan ya. Permainan misalnya cepat, hafalan cepat ya, misalnya ya seperti itu. Hafalan cepat rukun Islam ya. Bagi siswa yang paling cepat itu ya maksudnya setelah diterangkan dikasih waktu misalnya 10 menit untuk menghafalkan, nanti yang bisa maju ke depan pertama kali itu yang dapat poin penuh sama dapat misalnya reward bisa diberikan jajanan atau yang lainnya seperti itu. Berarti pakai mode cepat-cepatan ya Bapak Ibu ya. Itu mode klasik yang individu yang cepat-cepatan. Nah, seperti itu. Jadi modelnya juga bermacam-macam, bisa pakai kartu juga bisa. Misalnya Ibu menyebutkan kartu-kartu terkait rukun Islam ya. Seperti itu. Kemudian pakai kartu cepat misalnya ini dilihatkan kartunya itu misalnya aktivitas sholat ya, berarti itu rukun yang keberapa misalnya seperti itu. Kemudian aktivitas gambar misalnya ada murid yang melihat makanan disilang, oh berarti puasa ya, seperti itu macam-macam Ibu. Oh iya, ya, siap. Bunda Tini, Ya, dicoba mengerti. dulu ya. Nanti Ya, kalau nggak paham di grup boleh kok nanya lagi ya. ya, siap. Bunda Murti, link tugasnya saya bagikan di grup WA ya. Bentar. Oke, sudah. Adakah yang mau bertanya lagi Bapak Ibu tentang tugas atau ada yang sudah bikin tugas pengen dilihat sama Bu Dwi? Mumpung kita materinya adalah membahas tugas RL ya. Tugasnya dalam bentuk Word ya Bapak Ibu ya, ya Bu Dwi ya. Iya. Kalau Bapak Ibu kesulitan tentang tugas mau dikirimkan, boleh ke Pak Bisa Muklis. Word, bisa PDF Pak Muklis ya. Karena Kayaknya tadi Pak ada Muklis yang linknya dirubah ke Word Bun kemarin. Oh di Word ya. Oh gini nggak apa-apa misalnya sudah di Canva ya dikirim yang bentuk JPEG-nya itu ditaruh di dalam Word bisa kan? Siap. Baik Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya lagi? Ini diam paham, diam bingung, diam kayak di kelas kita kalau ngajar gitu ya Bun. Ini diam kenapa nih? Ayo. Adakah yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu sebetulnya bisa semuanya, bisa hanya yang penting sekarang berkomitmen dan konsisten ya. Iya. Jangan takut salah ya. Ya kuncinya pokoknya mencoba. Saya seperti itu terus saja. Iya baik. Bapak Ibu yakin nggak ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya tutup. Kita diskusinya di grup WA saja. Atau masih ada yang mau bertanya? Boleh japri kalau misalnya malu. Kalau Japri nanti kalau ada yang pengen tahu nggak kelihatan ya. Maksudnya kan kalau diskusi di grup di pada tahu ya. Jangan malu-malu kan Bapak Ibu guru gitu ya. Baik Bunda Dwi, karena tidak ada yang bertanya, boleh closing statement untuk kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah 4 hari sudah membersamai Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga barokah ilmunya. Amin. Silakan Bunda Dwi. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama-sama. Saya juga belajar hari ini dengan pengalamannya Bapak Ibu semua ya, tentang kejadian-kejadian dan kasus-kasusnya di daerah Bapak Ibu semua.
menambah wawasan saya juga ya. Kemudian Bapak Ibu untuk pengembangan kompetensi ini syaratnya cuma satu Bapak Ibu ya. Kita berupaya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat itu ya, konsisten sehingga kita itu bisa memberikan yang terbaik kepada murid kita. Itu saja Teh Umi. Amin, amin. Baik, terima kasih Bunda Dwi, terima kasih Bapak Ibu semua. Jangan malu untuk bertanya di grup. Kita ketemu lagi di kegiatan mendatang. Terima kasih Bu Dwi, semoga ilmunya menjadi ladang pahala buat Bu Dwi dan Bapak Ibu semua. Saya Umi Tira Amin, Lestari amin, dari amin. Kota Bogor undur pamit. Kita ketemu lagi di grup WA ya, Bapak Ibu, kita sampai tanggal 21. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh, terima kasih Bu Sama-sama. Dwi. Izin live ya.